Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, ulangi. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Iya. Jadi alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa bertemu di kelas ini. Baik, sebelum itu seperti biasa, sebelum dimulai pembelajaran apa yang kita lakukan? Berdoa, iya. Silakan, mungkin ketua kelas ya bisa pimpin temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, dilihat dulu sekitarnya. Bagaimana, Nak? Apakah sudah bersih? Sudah? Nah, berarti sudah siap ya untuk belajar. Ya, silahkan kasih keluar pulpen, buku. Namun sebelum itu, saya absen dulu ya. Ya. Dengarkan namanya. Abdullah Rikin Halim. Muhammad Fahrul Nizam. Muhammad Sajwan. Zulfitra. Nur Alifa Saleh. Nur Maulinda. Nurul Alfira. Rika Rianti. Salsabila Fauzia. Ya, jadi alhamdulillah ya. Hari ini hadir semua. Semoga kedepannya begitu terus ya. Ya, jadi alhamdulillah ya karena hari ini hadir semua. Jadi semoga besok dan kedepannya hadir semua juga ya. Tidak ada yang alfa dan sakit. Ya, baik. Sebelum ke sekolah tadi, apa yang dikerjakan di rumah? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa itu diantaranya? Bangun pagi, kemudian olahraga, ya olahraga ringan saja di rumah ya. Iya, baik. Kemudian hari ini kita masuk di pembelajaran coding, ya. Namun sebelumnya itu kan kita sudah sudah belajar coding ya. Ya, berarti sudah ada semua pembekalan tak ya? Apa itu coding kemarin? Masih ingat? Ada yang masih ingat coding? Bahasa ya. Bahasa komputer. Ya, bisa juga saya tampilkan di sini ya. Ya. Ini ya, coding itu adalah bahasa komputer. Ya, sama dengan manusia punya bahasa Indonesia. Oke. Namun untuk hari ini kita di sini ya, di banyak-banyak di AI ya. Kalian biasa gunakan AI tidak?
biasa. Contohnya apa itu? Ah, HP, Cici, aplikasinya ya. Apalagi? Google, YouTube. Oke, baik. Baik, jadi untuk lebih jelasnya kita masuk di materi inti ya. Iya. Jadi ini ada 3 tujuan pembelajaran yang insya Allah akan kita capai. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian eh, sederhana kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua dapat memberikan contoh penerapan KA dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir menyajikan hasil diskusi. Ya, jadi sebentar terakhir kita akan berdiskusi ya. Ada diskusi kelompok ya. Jadi ini sudah terbentuk kelompok ya. Saya bagikan dulu materinya. Silahkan dilihat juga di sini ya. Ya, jadi kita lanjut. Ini bisa dilihat di atas juga dulu. Apa itu kecerdasan artifisial atau AI? Ada yang bisa baca satu? Ya, silahkan Nur Alifah. Kecerdasan. Nah, singkatnya kalau AI itu adalah kecerdasan buatan. Oke. Jadi ini di atas kecerdasan artifisial atau AI adalah merujuk pada simulasi kecerdasan manusia dalam sistem yang diprogram untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi AI itu hampir sama dengan kita sendiri ya, hampir sama dengan manusia. Jadi AI itu juga belajar, ya. Belajar, jadi dia dikasih belajar juga supaya dia tahu. Karena ada tadi contohnya Arikin. Arikin tadi mengatakan Cici. Cici itu kalau kita bertanya sesuatu pasti dia tahu. Begitu Arikinnya? Nah, Cici itu tidak langsung tahu sebelum ada yang sebelum dia pelajari, ya. Jadi sebelum Cici itu program Cici itu keluar, dia sudah diajarkan semua dulu. Jadi begitu Ananda sekalian masuk di program Cici atau aplikasi Cici itu, dia bisa menjawab semua pertanyaan yang kalian tanyakan di situ, ya. Seperti itu ya. Baik, lanjut. Jadi di sini saya juga munculkan ini ada 3 jenis, AI ya, yang biasa digunakan. Yang pertama adalah ANI, ya, yang disingkat ANI, Artificial Narrow Intelligence. Kemudian AGI, ya, Artificial General Intelligence. Yang ketiga adalah ASI, ya, Artificial Super Intelligence. Ya, ini bagaimana AI bekerja, ya, ya. Jadi AI itu diberikan dulu, ya, makanan sama dengan kita ya. Dikasih makanan, cuma makanannya berbeda ya. Dia seperti misalnya begini, AI itu dia bisa mengenali gambar kucing ya ketika dia sudah dikasihkan. Ada di sini ya. Nah, ini. Ya. AI belajar seperti kita tapi jauh lebih cepat, ya. Mereka belajar dengan melihat, mendengar atau membaca sangat banyak data, ya. Jadi dia membaca, mendengar, ya, dan dia melihat. Seperti contohnya di sini di atas, bayangkan kalian ingin mengajari AI itu untuk mengenali kucing. Berarti kita kasih gambar apa? Nah, kucing ya.
Kalau kita kasih gambar harimau, dia tetap deteksi tapi dia pisahkan bahwa ini bukan termasuk gambar kucing. Kalau dia dikasih gambar serigala, dia juga mendeteksi bahwa ini bukan gambar kucing, ya, seperti itu. Kemudian kita kembali ya di slide yang tadi. Ya, ini yang paling sering sekali yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat di situ yang pertama. Apa itu yang pertama? Apa itu contohnya? HP. Ya. Kalau HP ini hampir 100% saya katakan sudah biasa semua ya. Sudah sering gunakan. Ya? Sudah sering gunakan. Apa yang kalian buka di HP? Apa? Contoh tadi apa, Riking? Cici. Apa lagi? Google, YouTube, game. Apa lagi? Itu termasuk semua ya. Kemudian gambar yang kedua. Nah, kendaraan otonom atau kendaraan otomatis ya. Mobil tanpa pengemudi. Dia juga menggunakan AI ya untuk navigasi. Ya, ada di sini ya tadi. Tunggu ya, sabar. Ya, ini ya, ini kita langsung buka di YouTube. Ya, ini adalah mobil tanpa pengemudi. Ya, bisa dilihat ya. Ini, ya. Bahkan macet saja itu dia bisa kondisikan ya. Nah, ini. Bisa juga kita buka yang lain ya. Ini. Ya. Mobil meluncur tanpa pengemudi ini. Ya. Bisa dilihat ya. Itulah kecanggihan sekarang di serba digitalisasi dunia ini ya. Dia terjatuh ya. Ini baru pertama kayaknya ini naik mobil tanpa pengemudi. Ya. 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 Baik, sudah bisa ya? Kita kembali di materi. Ya. Ini, gambar yang ketiga itu apa? Ya, rekomendasi produk. Biasa kita pesan online. Apa yang biasa dipesan? Kacamata. Ternyata sudah pintar semua ini belanja online ya. Nah, itu termasuk juga AI ya. Nah, kemudian yang keempat, kesehatan itu dia biasa kita scan tulang di dalam tubuh kita. Jadi itu kentara ya. Biasa juga kalau ada orang hamil, dia ke puskesmas atau rumah sakit, dia periksa kandungan. Jadi bisa dilihat bayinya di dalam itu, ya. Kita bisa menentukan bagaimana posisi bayi di dalam, jenis kelaminnya juga bisa dilihat ya. Oke. Ya. Kemudian ini ya, masa depan AI atau potensi ke depannya.
Masa depan AI itu adalah menjanjikan transformasi di berbagai sektor, ya, dari kesehatan hingga transportasi, serta membuka peluang baru yang tak terbayangkan. Contohnya tadi itu, mobil bisa berjalan sendiri. Kita tidak pernah bayangkan bahwa mobil ini bisa berjalan sendiri. Ya, mungkin kita berhayal bahwa apa? Bilang Ari King hantu, ya. Jangan-jangan hantu yang menjalankan ini mobil, ya. Kemudian eh, inovasi tanpa batas. AI akan terus mendorong batas-batas penemuan ilmiah dan teknologi. Jadi semakin hari semakin canggih, semakin bertambah lagi aplikasi-aplikasi yang lebih bagus lagi. Kemudian kesejahteraan manusia. Jadi potensi AI untuk mengatasi masalah global seperti perubahan iklim dan penyakit. Jadi AI itu juga mencari bagaimana caranya mengobati penyakit, ya. Kemudian kolaborasi manusia menggunakan AI, ya. Contohnya telepon. Telepon kita kan bisa berbicara di sini dengan di tempat yang lain, ya. Ya. Jadi itu tadi ya materi di coding, dan sekarang saya akan bagikan LKPD, ya. Jadi ini LKPD dikerja masing-masing ya, perorangan. Meskipun ini sudah dibagi kelompok, tetap ditulis di sini nama, kemudian kelompok berapa ya? Kelompok 1, 2, dan 3. Jadi sebentar ada masing-masing perwakilan satu orang kelompok untuk persentasekan, ya. Oke? Oke. Sebelum saya bagikan ini LKPD, tepuk semangat dulu. Ya. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, silakan ditulis ya namanya. Kemudian nama kelompok, ya. Nama kelompok di situ ditulis juga, ya. Baca juga di situ ada petunjuknya, ya. Yang pertama baca dulu materi yang saya bagikan tadi yang pertama. Kemudian diskusikan ya. Kemudian tulis jawaban. Kemudian yang terakhir sebentar kita persentasikan di depan, ya. Di situ jelas semua di petunjuknya. Kenapa? Ya. Nama tak sendiri saja. Tidak usah tulis namanya karena masih ada juga. Kelompok 2 di sini. Ya, baca dulu ini ya. Baca dulu materinya, kemudian jawab pertanyaannya. Jadi di situ bagian E yang melengkapi tabel.
Itu dilihat dulu situasinya AI ya. Kemudian bagaimana cara kerjanya, apa manfaatnya, dan apa yang harus diwaspadai ketika kita menggunakan AI. Yang contohnya yang pertama itu adalah HP Face Unlock ya. Kunci HP ya. Dengan wajah, menggunakan wajah. Nah, dia mendeteksi wajah. Yang kedua adalah YouTube video. Yang ketiga WA autocorrect ya. Kemudian yang terakhir adalah filter kamera. Kalau filter kamera ini saya yakin dan percaya sering semua digunakan. Nah, waktu pembelajaran daring saja biasa kita pakai filter semua saya lihat. Nah, topi tak ada. Oke. Kenapa? Ini dah dia masuk ini satu rangkaian. Kemudian apa manfaatnya itu? Kemudian ini apa yang harus diwaspadai? Kalau kita menggunakan apalagi namanya kunci wajah, apa yang biasa terjadi? Misalnya ada kembar ranta biasanya curi, nah, itu namanya pencurian data. Kalau sudah selesai di tabel, ada lagi 3 itu di bawah ya. Manfaatnya lagi. Apa manfaatnya kalau kita menggunakan itu? Apa manfaat kalau kita menggunakan kunci wajah? Untuk mempermudah. Hah? Ada yang sudah selesai? Sudah kita? Tunggu Nizam dulu, belum ke Nizam. Sudah kelompok 3?
Apa ini? Ya, yang lain kasih selesai dulu. Ya, kelompok 1 dan kelompok 3 sudah ada yang selesai ya. Kelompok 2. Sudah sejuang. Nizam sudah juga. Tunggu dulu teman kelompoknya. Kelompok 1 tinggal 1 orang ya. Kelompok 3 juga tinggal 1 orang. Sajuang. Gitu. Gimana? Hal baru apa yang pelajari hari ini? Apa yang baru kita dapat hari ini? Apa tadi? Kemudian yang kedua lagi. Nah, apakah AI itu bermanfaat bagi kita atau bagaimana? Bermanfaat atau tidak? Kalau bermanfaat, kasih alasan. Kalau tidak, kasih juga alasan. Kenapa dia bermanfaat, ataukah kenapa dia tidak bermanfaat bagi diri kita. Tinggal 1 orang. Ya. Kelompok 1 dan kelompok 3 tinggal 1 orang. Kelompok 2 belum ya. Nizam, sudah? Gimana kelompok 2? Jadi perbaiki ya, karena sebentar ada perwakilan masing-masing satu kelompok membacakan jawabannya ya di atas. Sudah? Ya, kelompok 1 sudah selesai semua.
Sudah? Ya, tinggal 3. Sudah juga. Jadi kelompok 2 juga 1 orang ya. Kelompok 3 1. Ini sebentar. Dibaca di atas. Perwakilan saja. Ada yang susah di situ? Tidak ada juga? Mudah semua. Karena sudah ada semua di atas, ada juga di materi yang saya bagikan. Ya? Sudah, Pak. Ya, kelompok 3 juga selesai semua ya. Kelompok 2. Saya ada 1. Tunggu ya. Baik, karena sudah hampir juga selesai kelompok 2. Hampir? Sudah? Ya. Karena kelompok 2 juga sudah selesai, saya mau masing-masing kelompok ada perwakilan 1 orang di depan ya. Ya. Kita mulai dari kelompok berapa? Apakah mulai dari kelompok 1 atau mulai dari belakang? Nah, mulai dari belakang. Berarti kelompok 3 dulu ya. Silakan. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Abdul Arikin Halim. Ya. Dari kelompok 3. Silakan. Baca jawabannya. Happy face adalah memindai dan mengenali. Terus? Apa yang harus kita waspadai? Ya. Keamanan data wajah yang bersifat sensitif. Ya. Unlock. YouTube. Platform media sosial dan layanan berbagai video. Ya. Kita harus mewaspadai konten berbahaya. Ya. WA, aplikasi perposan dan panggilan gratis. Kita tidak boleh melakukan ketidaknyamanan. Outdoor perangkat lunak desain berbantuan komputer. Reg akronim untuk rectangle filter, perangkat zat atau proses yang dirancang untuk memisahkan kamera, perangkat alat optik yang menangkap dan merekam. Ya. Refleksi diri. Hal yang baru saya pelajari hari ini. Kita dapat mempelajari contoh kehidupan AI sehari-hari. 2. Menurut saya AI itu bermanfaat karena membuat kita mendapatkan pertanyaan yang benar. Ya.
3. Hal yang perlu saya waspadai dari AI adalah tidak mencari informasi yang tidak sesuai. Oke, tepuk tangan dulu untuk Arikin. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fauzia. Langsung. Saya dari kelompok 2. Ya. Situasi bagaimana cara kerja HP Face Unlock. Bagaimana cara kerjanya? HP mengenali wajah. Nah. Apa manfaatnya? Cocok dengan data. Apa yang harus kita waspadai? Layar terbuka. Ya. Terus YouTube video. YouTube video. Menonton satu video. Manfaatnya, YouTube belajar dari itu. Yang harus kita waspadai, memberi saran video lain. Ya. WA autocorrect. Mengetik salah. WA otomatis memperbaiki. Filter kamera. Kamera menambahkan telinga kucing, wajah lucu. Lanjut. Masih ada di bawah. Teruskan dengan jujur setelah kegiatan. Hal baru apa yang saya pelajari hari ini? Hal baru apa? Ya, baca nih. Terus apa manfaatnya? Apa manfaat AI? Bermanfaat karena membuat hidup lebih mudah. Nah, terus Hal yang perlu saya waspadai dari AI adalah apa? membuat ketergantungan dengan AI. Ya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu ya. Itu kelompok 2. Terakhir, kelompok 1. Perkenalkan nama kelompok. Perkenalkan, nama saya Nur Alifah Saleh. Saya dari kelompok 1. HP Face Unlock, cara kerjanya pengambilan gambar wajah. Manfaatnya untuk mempermudah membuka kunci layar. Yang harus kita waspadai yaitu pencurian data wajah jika terjadi breach. YouTube video, cara kerjanya menonton satu video. Manfaatnya sebagai hiburan. Yang harus kita waspadai, penyebaran informasi palsu atau konten yang tidak pantas. Ya. WA autocorrect, cara kerjanya memprediksi kata yang ingin ditulis. Manfaatnya mempercepat proses penulisan. Yang harus kita waspadai, kesalahan koreksi yang tidak sesuai konteks atau mengubah makna pesan. Filter kamera, cara kerjanya menganalisis gambar dan menerapkan efek. Manfaatnya menambah efek kreatif. Yang harus kita waspadai, potensi distorsi realitis atau menciptakan standar kecantikan yang tidak realistis. Ya. Hal baru yang saya pelajari hari ini yaitu saya mempelajari bahwa AI sudah sangat terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, AI itu bermanfaat karena AI dapat mempermudah pekerjaan sehari-hari. Hal yang perlu diwaspadai dari AI. Hal yang perlu saya waspadai dari AI adalah potensi penyalahgunaan data pribadi. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi itu semua jawaban dari 3 kelompok ya.
Jadi hampir sama semua 3 kelompok jawabannya, ya. Nah, baik, karena sudah mengerjakan LKPD semua, ya, dikumpul dulu ya, masing-masing kelompok. Tidak usah itu. Ya, baik. Kasih tepuk dulu. Tepuk apa itu? Tepuk. Wow. Ulangi, ya. Tepuk wow. Wow, keren. Wow, keren, ya. Oke, bisa toh? Kita ulangi satu kali. Tepuk wow. Wow. Wow, keren. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, jadi itu tadi semua ya. Materi yang kita sudah pelajari untuk hari ini. Ya, di mata pelajaran coding. Ya, jadi di sini sudah bisa semua ya. Menggunakan HP unlock ya. Face unlock ya. Itu kunci wajah. Kemudian YouTube sudah sering semua. Kemudian apalagi WA dan filter kamera. Ya, WA itu kalian keseharian seperti biasa ya, karena sering menggunakan. Kemudian filter kamera juga ini sering sekali digunakan ya. Ada filter kucing, kacamata, apalagi apa? Ya, banyak ya. Kelinci, itu semua ya. Kemudian ada yang bisa simpulkan? Ya, jadi kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini yaitu adalah kecerdasan artifisial adalah teknologi yang bisa belajar dari data. Kemudian KA tidak tahu apa-apa kalau tidak diajari. Jadi AI atau KA itu dia diajari juga supaya dia tahu bahwa seperti ini wajahnya kucing, wajahnya kambing, ya, wajahnya kerbau seperti ini. Tanpa diberitahu dia juga tidak bisa membaca, ya. Kemudian ya, dalam kehidupan sehari-hari seperti Google Translate sering semua digunakan. Sering kita voice toh. Nah, voice itu di WA toh. Pesan suara. Oke, bagus. Kemudian YouTube. Biasa juga ya. YouTube sering juga menonton video di YouTube ya. Itu semua ya. Ya, jadi itu tadi materi kita dan insya Allah pertemuan berikutnya ya di pembelajaran coding insya Allah kita akan lanjutkan di minggu depan ya. Jadi untuk hari ini cukup sekian ya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kasih.